Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, selamat malam semuanya. Saya Dr. Mulia. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan spesialis di salah satu universitas negeri di Jakarta. Nah, malam ini saya mau sharing tentang epigenetik. Setahunan terakhir ini apa ya, kayak lagi banyak terpapar gitu ya dengan istilah epigenetik ini. Mungkin teman-teman juga udah sering atau banyak dengar dan emang ternyata keren gitu si epigenetik ini. Aku awalnya niatnya baca-baca aja sebenarnya untuk refreshing dari urusan pasien, urusan rumah sakit gitu ya, tapi ternyata malah relate banget sama urusan pasien. Jadi aku izin share ya tentang epigenetik ini. Oke, ya, ini aku kasih judul Epigenetics, Legal Cheat Sheet on How to Hijack Our Gene Activities That Benefit Our Health. Oke, jadi apa sih epigenetik itu gitu ya? Epigenetik itu sebenarnya suatu cabang ilmu ya, mempelajari tentang bagaimana behavior dan environment bisa berpengaruh atau menyebabkan perubahan pada aktivitas gen gitu, tanpa mengubah DNA kita itu sendiri gitu. Karena kita kan sebenarnya dari Tuhan itu udah gifted gitu ya dengan DNA kita diturunkan dari orang tua dan leluhur kita gitu. Nah, epigenetik ini tidak mengubah itu. Tapi ini mempelajari bagaimana behavior dan environment bisa membuat ekspresinya berubah. Nah, modifikasinya tuh bentuknya seperti apa sih gitu. Dia bekerjanya seperti apa ya, saklar. Dia bisa on, bisa off gitu. Dia mempengaruhi gimana protein-protein harus diproduksi sehingga menyebabkan ekspresi gen tertentu muncul atau tidak gitu ya. Dan ini memang berbeda dengan mutasi DNA yang permanen gitu. Kalau epigenetik ini dia bisa reversible dan kesamaannya adalah dia juga bisa diturunkan ke anak cucu kita gitu ya. Oke, aku next dulu. Nah, ini mungkin agak geek gitu ya. Ada beberapa cara ekspresi genetik itu dipengaruhi oleh yang namanya si epigenetik ini gitu ya. Ada yang namanya metilasi DNA, itu bisa menyebabkan nonaktifnya suatu ekspresi gen. Kemudian ada modifikasi histon atau itu salah satu jenis protein gitu ya, yang menyebabkan juga ada perubahan ekspresi. Satu lagi juga ada bantuan dari RNA yang bisa membantu aktifnya ekspresi gen sesuatu. Jadi emang geek banget, tapi ini sebenarnya keren. Buat yang biologis nih pasti kalau kayak mendengar tentang epigenetik ini pasti langsung jadi penasaran gitu. Tapi aku sekilas aja tentang ini. Nah, berikutnya sebenarnya perannya apa sih dari epigenetic change ini gitu. Sebenarnya dia itu merupakan proses yang artinya apa ya, biasa gitu ya, normal development manusia itu sebenarnya masuk epigenetik juga. Aging proses itu juga bagian dari epigenetik. Cuman sebenarnya kalau buat aku pribadi, sebenarnya apa sih yang penting dari epigenetik ini, impact-nya tuh apa sih yang berfungsi buat klinis gitu. Dan ternyata memang dari baca-baca dari penelitian-penelitian yang udah ada, ini tuh berpengaruh terhadap munculnya suatu penyakit kronis atau penyakit komorbid gitu yang kita kenal sekarang ini, dan juga udah mulai dipakai untuk pembuatan terapi-terapi gitu untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi sebenarnya memang perannya nih besar banget gitu. Dan buat kita nih sebelum kita masuk lebih detail ya kepada si legal cheat sheet-nya tadi, sebenarnya kenapa sih ini penting gitu? Karena kita sebenarnya mau mengubah paradigma kita dari paradigma yang lama ke yang baru. Apa sih gitu? Dulu tuh kita mungkin lebih ke reactive wellness gitu ya. Badan udah ada sakit dulu atau udah ada keluhan dulu baru kita cari pertolongan. Nah, kita maunya sekarang tuh kita nggak kayak gitu. Kita maunya proactive wellness. Jadi sifatnya pencegahan, kita jaga. Jadi jangan sampai justru jatuh sakit gitu ya. Dan dulu kita percaya bahwa you are what you eat. Apa yang kita makan ya udah itulah kamu gitu. Nah, sekarang dengan ilmu pengetahuan dan berkembangnya terus penelitian gitu ya, kita tahu ternyata sebenarnya bukan you are what you eat loh, tapi apa yang diserap, you are what you absorb. Jadi kalau dimakan tapi tidak terserap dengan baik ya sebenarnya kebuang juga, mubazir gitu. Dan yang terakhir, tadi seperti yang udah saya bilang di awal, memang DNA adalah blueprint kita. Udah dari Tuhan dikasih seperti itu, diturunkan dari orang tua dan leluhur kita. Tapi sekarang kita punya namanya epigenetik ini.
itu adalah kurasi dari fitonutrien gitu ya, dari whole foods, dari plants yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk kesehatan kita gitu ya. Oke, ini jadi ada saying lah gini ya. Genes load the gun, but behavior environment pull the trigger. Gitu. Jadi sebenarnya penting banget kita kontrol sih dua aspek dari epigenetik ini. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama si legal cheat sheet-nya ini adalah behavior. Behavior ini terdiri dari 6 gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di layar, ada nutrisi, ada aktivitas fisik, ada kualitas tidur, manajemen stres, suplementasi, sama menghindari yang jelek. Kita akan bahas satu-satu ke-6 aspek dari behavior ini. Yang pertama untuk nutrisi sendiri gitu ya. Nutrisi ini sebenarnya balance healthy diet intinya kayak gitu. Nah ini saya ambil aja pedoman ini yang untuk dewasa secara umum ya gitu. Ada pedoman dari Kemenkes judulnya Isi Piringku. Ini dia memperlihatkan kepada kita gimana sih komposisi diet atau makan kita seharusnya sehari-hari dalam sekali makan. Yaitu ada makanan pokoknya atau nasi dengan penukarnya gitu ya. Ini yang dilampirkan hanya contoh aja. Misalnya 150 gram nasi kurang lebih kayak 3 centong nasi. Kemudian lauk pauknya tentu saja kita cari protein gitu ya. Misalnya di situ tertulis 2 potong sedang ayam tanpa kulit gitu ya. Itu untuk kebutuhan orang dewasa secara umumnya. Buah 2 potong sedang gitu. Kemudian sayurannya ternyata 1 mangkok sedang. Kurang lebih ilustrasinya seperti yang ada di layar. Tapi ini artinya untuk kebutuhan secara umum. Kalau misalnya teman-teman ada condition khusus atau misalnya ada yang lebih kurus atau lebih gemuk gitu, itu pastinya ada perhitungannya lagi gitu ya sesuai dengan tinggi badan dan berat badan idealnya masing-masing. Bisa didiskusikan kemudian. Ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua itu adalah aktivitas fisik gitu ya. Kalau mungkin teman-teman familiar gitu ya dengan aktivitas fisik kardio gitu ya, angkat beban, ternyata sebenarnya nggak cuma 2 itu, ada tambahannya lagi, yaitu latihan fleksibilitas dan juga keseimbangan. Mungkin aku bahas dari yang paling umum dulu ya, biasanya kardio. Kardio itu memang penting, iya kita bisa lakukan misalnya dengan berjalan, sepeda, berenang gitu ya, atau interval training. Dan kita bisa lakukan, kita bisa sebar 3 sampai 7 hari per minggu. Dengan sebenarnya total durasi yang dibutuhkan itu adalah minimal 150 menit per minggu. Ya, tadi bisa disebar dalam 3 sampai 7 hari. Itu untuk latihan kardio atau aerobik. Kemudian yang kedua untuk latihan resistensi, itu contohnya seperti memang angkat beban gitu ya, pakai resistant bands, kemudian bisa juga kita pakai berat badan sendiri itu juga bisa. Nah, ini frekuensi untuk dilakukannya adalah 2 sampai 3 kali, 2 sampai 3 hari gitu ya, per minggu. Berikutnya adalah fleksibilitas. Itu tuh sebenarnya nggak mesti sampai yang harus ke pusat kebugaran dan ikut kelas gitu. Sebenarnya nggak mesti, tapi kalau merasa lebih empowered dengan melakukan bersama-sama dengan orang lain, monggo aja. Tapi sebenarnya ini juga bisa dilakukan di rumah dengan melakukan peregangan, baik itu statis ataupun dinamis gitu ya. 2 sampai 3 hari per minggu, sama kayak yang resistant training tadi. Yang terakhir, ini adalah latihan keseimbangan, terutama untuk yang usianya lebih dari 50 tahun gitu ya. Caranya bisa berdiri 1 kaki, atau dengan olahraga tai chi gitu ya, atau bisa juga dengan latihan resistensi pakai badan sendiri. Dan ini juga sama, frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu. Gitu ya, jadi bisa diingat physical activity ini sebenarnya intinya adalah kita berusaha sebisa mungkin memenuhi jam aktif kita secara adekuat gitu. Karena kita tahu ya mungkin sehari-hari kita ada pekerjaan tertentu. Nah ini harus ditambah dengan physical activity yang dimaksud di sini gitu. Ya, oke, berikutnya ini membicarakan tentang kualitas tidur. Ya, ini kalau dilihat yang di layar ada beberapa komponen dari kualitas tidur ini. Jadi yang kita mau dari tidur itu bukan cuman yang pertama tuh ya, aspeknya adalah durasi, tapi juga kualitasnya. Secara durasi memang orang dewasa itu butuhnya 7 sampai 9 jam. Ya, kemudian yang kedua, latensi ini tuh maksudnya kalau kita sudah bersiap tidur, dari kita siap sampai kita jatuh ke benar-benar tidur itu harusnya kurang dari 30 menit. Waktu yang kita butuhkan, itu kualitasnya bagus. Kemudian harusnya kita tidur itu malam continuous gitu. Kalaupun ada terbangun, misalnya karena pipis gitu ya, itu harusnya kita bisa kembali tidur kembali kurang dari 20 menit.
gitu. Yang berikutnya kita merasa well rested gitu ya, kayaknya istirahatnya cukup sehingga pada saat bangun pagi kita merasanya seger kayak gitu. Dan yang diharapkan dari quality of sleep yang bagus itu adalah eh, tidak adanya mengorok pada kita ya, heavy snoring nggak ada sleep apnea juga, nggak ada gelisah dan nggak ada juga mimpi-mimpi buruk kayak gitu ya. Ini untuk kualitas tidur. Nah, ini ada salah satu contohnya penelitian gitu ya tentang epigenetik yang dipengaruhi oleh diet dan exercise. Jadi tadi nutrisi dan physical activity ini berpengaruh banget. Ini tuh hasilnya bilang bahwa berpengaruh ke aging, pengaturan makan dan physical activity yang bagus ya. Ini penelitian tahun 2017. Berikutnya ada juga nih penelitian tahun 2018 di sini ngomongin tentang hubungan dari DNA methylation. DNA methylation ini salah satu mekanisme si epigenetik tadi ya, hubungannya dengan berbagai macam faktor resiko kesehatan gitu. Ternyata berpengaruh. Kemudian nih ada lagi juga nih bahkan dari tahun 2011 gitu. Saya pas baca ini kayak aduh kemana aja nih saya ada baru denger epigenetik belakangan ini gitu. Padahal dari 2011 aja udah ada gitu ngomongin epigenetik si DNA methylation ini berhubungan sama kelainan metabolik gitu. 2011 tuh saya baru mulai sekolah kedokteran. Waktu dokter umum malah waktu itu belum masuk klinik bahkan baru yang belajar di kelasnya gitu. Jadi sebenarnya udah lama banget gitu ya, ada hubungannya epigenetik dengan gangguan metabolik pada manusia. Oke, ini adalah aspek behavior yang keempat ya, tentang manajemen stres gitu. Nah, manajemen stres ini juga berpengaruh. Ini salah satu contoh penelitiannya di tahun 2013. Di sini bilang bahwa akan ada perubahan histon, ini kan salah satu mekanisme dari epigenetik juga ya, yang dipengaruhi oleh meditasi gitu. Ternyata memang epigenetik tuh sekeren itu, sebagus itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Contoh lainnya dari manajemen stres itu juga misalnya pada ibu hamil gitu. Ibu yang hamil dan mengalami tekanan atau stres pada saat kehamilan ya, itu ternyata bisa diturunkan ke janinnya. Jadi itu berpengaruh pada coping mechanism bayinya nanti gitu ketika sudah lahir gitu, ya. Hopefully itu juga adalah epigenetik yang bisa dirubah gitu ya nantinya pada saat bayinya sudah lahir. Tapi ternyata hal ini tuh bisa diturunkan. Jadi sebenarnya tuh nggak bohong kalau misalnya dibilang tadi contohnya ibu hamil tuh harus happy. Memang benar karena ternyata epigenetiknya itu bisa diturunkan. Gitu. Oke, ini yang aspek kelima yaitu menghindari hal buruk. Oke, hal buruk yang dimaksud di sini, ini saya kasih contoh aja ada 4 ya. Pertama, menghindari merokok. Kenapa? Karena dengan merokok itu akan ada aktivasi gen yang berhubungan dengan kanker atau keganasan paru. Tuh, salah satu efeknya. Yang kedua, pada spermanya para perokok, ini tuh bisa diturunkan ke anak dan cucunya gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan cuman efek langsung buruk gitu ya dari si smoking ini sendiri, tapi ternyata secara epigenetik juga bisa menyebabkan hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi kita harus hindari. Yang kedua, menghindari alcoholic drinking. Kenapa? Karena konsumsi minuman beralkohol yang secara kronik itu bisa mengaktifkan gen yang berhubungan dengan keganasan liver atau hati gitu. Dan kalau pada kehamilan itu bisa ada fetal alcohol spectrum disorders yang berpengaruh pada brain function di janinnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah menghindari promiskuitas. Ya, promiskuitas ini hubungan seks beresiko ya. Sebagai contoh, hubungan seks beresiko ini bisa banget untuk menyebabkan penularan infeksi menular seksual gitu ya, salah satunya infeksi HPV gitu. Dan infeksi HPV ini dia akan terjadi kronik di badan dan ini bisa mengaktifkan gen yang berhubungan dengan keganasan serviks atau keganasan mulut rahim gitu. Yang terakhir adalah penggunaan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya ya. Kita udah tahu dia bisa bikin kecanduan, bisa bikin gangguan fungsi otak sampai bisa menyebabkan kelainan psikiatri. Dan jangan salah, 3 hal ini bukan cuma terjadi pada ibunya atau pada bapaknya, bisa diturunkan ke
anak dan cucunya. Kalau pada saat itu memang sedang mengandung, pada saat itu sedang dalam tanda kutip gitu ya, konsepsi membuat anak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang hal-hal buruk ini perlu dihindari, bukan mikirin diri sendiri, tapi karena ini bisa diturunkan juga loh ke anak cucu kita, gitu ya. Oke, untuk behavior yang terakhir aspeknya adalah supplementation atau suplementasi ya. Eh per definisi gitu, sebenarnya artinya adalah untuk nourish vital nutrients kita, melengkapi yang kekurangan dari tubuh kita. Dan sebenarnya ini dibutuhkan oleh semua orang. Saya tulis di sini, everyone. Kenapa kok sampai semua orang harus minum suplementasi? Bukannya suplementasi itu adalah tambahan gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, tanah kita, unsur hara kita sekarang itu udah jauh banget, tidak sekaya zaman dahulu 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Jadi mungkin kebutuhan mineral dan mikronutrien kita mungkin yang dulunya bisa kita makan dari misal nih 1 buah jeruk gitu ya. Sekarang nggak bisa, kita harus makan misal 7-8 buah jeruk untuk mendapatkan vitamin atau mineral mikronutrien yang sama gitu. Sehingga menyebabkan volumenya akan terlalu besar kalau kita berusaha memenuhi hanya dari makanan-makanan yang sebenarnya juga udah real food gitu. Sehingga makanya kenapa sekarang itu semua orang membutuhkan suplementasi. Suplementasi ini udah jadi bagian dari good behavior gitu ya, atau healthy lifestyle. Karena kalau misalnya enggak gitu, banyak sekarang kejadiannya. Artinya tampaknya kelihatan baik-baik saja gitu ya, enggak seperti orang kekurangan makan dalam tanda kutip gitu. Tapi ternyata sebenarnya di dalam tubuhnya bisa saja banyak kekurangan minerals dan mikronutrien lain. Kita sebut dengan hidden hunger malnutrition gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan besarnya adalah gimana caranya kita mensuplementasi badan kita gitu, oke ya. Oke, yang pertama caranya kita kalau milih suplementasi itu ya tentu saja melihat kandungannya ya, ingredientsnya kita lihat. Yang kayak gimana sih kandungannya? Yang pertama, kalau bisa cari yang itu bahan-bahannya benar-benar di explore, diteliti secara detail sampai ke molekulnya. Jadi bukan cuman sekedar tumbuhan A sama tumbuhan B bagus digabung. No, bukan cuman sekedar tumbuhannya, tapi dilihat sampai ke molekul-molekulnya. Itu akan sangat bagus banget kalau kita bisa pilih suplementasi yang seperti itu. Yang kedua, syukur-syukur kalau misalnya produk suplementasinya ini bahkan punya plant research institute sendiri gitu. Jadi dia nanam sendiri, dia teliti, dia bisa kulik gitu, bener-bener sampai ke yang tadi saya bilang ke molekul-molekulnya gitu ya. Yang ketiga, cari yang dia punya campuran dan dosisnya itu sesuai sama evidence base, sesuai sama hasil-hasil penelitian yang udah pernah ada dulu-dulunya. Jadi bukan cuman asal campur, aduk-aduk, dosis tinggi jadi. No, bukan kayak gitu yang mau kita cari. Ya, evidence base yang kita cari. Gitu. Yang pertama ini ya, ingredients. Yang kedua, itu adalah absorpsinya. Oke, tadi udah bahan, sekarang absorpsinya di badan kita. Kita perlu cari suplementasi yang punya teknologi cellular absorption. Jadi penyerapannya itu sampai ke level sel. Gitu. Bukan cuman penyerapan artinya dimakan glek gitu ya, no. Nggak cuman sampai situ. Cari yang sampai level sel. Makanya kenapa tadi di bagian ingredients kita harus cari yang ditelitinya tuh sampai ke molekul gitu. Supaya memang bisa masuk sampai ke sel dengan teknologi-teknologinya gitu ya. Dengan dia punya teknologi cellular absorption, kita jadi nggak ragu. Bioavailability-nya juga jadi tinggi gitu. Bioavailability itu artinya memang apa yang bisa diambil manfaatnya untuk badan kita. Itu istilahnya bioavailability gitu ya. Kemudian masih terkait absorpsi, udah teknologinya bagus, bioavailability-nya tinggi. Kita harus juga percayakan sama yang manufacturing-nya bagus. Jadi teknologi yang kita buat nih nggak sia-sia karena memang di manufacture dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Nah, yang terakhir dari bagaimana cara memilih suplementasi itu kita lihat efeknya, impact-nya gitu ya.
Gimana tuh cara nyarinya? Pertama ya, karena dari tadi kita ngomongin epigenetik ya, dan suplementasi ini jadi salah satu bagiannya. Tentu cari yang memang sudah ada penelitian epigenetiknya dong, gitu ya. Kita bisa lihat beneran nih, real, udah diteliti, udah publish, ada impactnya secara epigenetik, gitu. Kemudian yang kedua, cari yang memang boleh dalam tanda kutip boleh diresepkan oleh petugas kesehatan, oleh dokter gitu. Contohnya ini yang misalnya terdaftar di PDR.net atau Prescribers Digital Reference. Ini tuh tempatnya obat dan suplementasi yang memang bisa diresepkan secara legal oleh dokter dan tenaga kesehatan lain. Jadi harusnya udah bukan kaleng-kaleng nih, produk beneran bagus nih kalau udah ada di PDR.net gitu ya. Dan yang ketiga, di balik semua kurasinya, ada Scientific Advisory Board yang mendukung suplementasi tersebut. Nah, itu udah kita semakin lebih percaya lagi, gitu. Oke? Ya, jadi itu 3 cara gimana kita memilih suplementasi yang baik. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya untuk epigenetik dari suplementasi. Bisa dilihat ya di sini ada upregulating, downregulating dari ekspresi gen. Ini akibat si epigenetik itu gitu. Yang memang semuanya fungsinya bagus gitu ya. Ada yang apa namanya energi producing, ada yang untuk mengontrol inflamasi, ada yang fungsinya sebagai antioksidan gitu. Ada yang untuk brain health, ada juga yang untuk apa namanya mengontrol gula darah gitu. Jadi ini contoh epigenetik dari suplemen yang bagus sekali gitu. Ini ditelitinya di human liver cells. Oke. Nah, udah ya, tadi udah kita bahas 6 legal cheat sheet dari bagian behavior gitu. Nah, sekarang kita geser ke bagian yang satu lagi, yaitu environment atau lingkungan. Nah, yang harus kita lakukan tuh apa sih gitu ya? Kita pertama, kita harus kontrol inflamasi yang ada di badan kita gitu. Kita harus punya paket anti-inflamasi yang supaya bisa mengontrol low grade chronic inflammation. Jadi sehari-hari nih kita nih di badan kita pasti ada aja inflamasi yang terjadi, radang-radang kecil yang terjadi di badan kita tuh pasti ada. Dan memang terjadinya peradangan kronik walaupun kecil-kecil tapi terus-menerus di badan kita itu sumber dari banyak penyakit kronik gitu. Jadi itu memang harus dikontrol, wajib gitu ya. Yang kedua, selain kontrol inflamasi, kita buang-buangin deh tuh toksin, heavy metal dari badan kita supaya apa? Supaya nggak ganggu hormonal kita. Karena heavy metal toxins itu bisa jadi hormone disruptors. Jadi harus go away gitu ya, harus kita purify toksin-toksin kita. Yang ketiga gitu ya, kita berusaha sebisa mungkin perbaiki dysbiosis atau imbalance dari mikrobiota di pencernaan kita terutama gitu ya. Fungsinya apa? Itu untuk jaga imunitas kita gitu, untuk mencegah kita terkena infeksi. Karena tadi seperti contoh yang udah ada sebelumnya, infeksi virus atau infeksi jamur tertentu itu ternyata bisa punya apa ya, mengaktifasi ekspresi gen tertentu sehingga menyebabkan suatu penyakit kronik bahkan sampai keganasan di badan manusia gitu ya. Yang terakhir, kita defend oxidants. Kita kena polusi setiap hari, mau polusi kendaraan kayak polusi pabrik gitu ya, UV, ada radon gas, radiation gitu. Mungkin kalau di rumah kita bisa apa ya, kita bisa pilih gitu ya, mungkin buat teman-teman yang artinya punya privilege untuk memilih lokasi perumahan yang bagus dan lain sebagainya, itu privilege banget. Tapi kan kita nggak bisa 100% selalu begitu gitu. Jadi oksidan tuh pasti ada aja. Tempat kerja, di tempat kita bersosialisasi gitu. Jadi kita butuh nih antioksidan untuk defend oksidan kita gitu. Ya, ini 4 rangkuman dari aspek environment di epigenetik. Oke. Nah, ini udah sampai di ujung nih gitu ya. Apa sih kesimpulan kita hari ini? Apa sih yang sebenarnya aku pengen teman-teman dapat dan kita take action gitu ya. Yang pertama tadi kita udah ngomongin, emang kita itu ada genetik yang diturunkan ke kita, itu adalah DNA blueprint kita dan itu tidak bisa dimodifikasi. Nggak apa-apa. Memang itu pemberian Tuhan, seperti itu, gitu ya. Makanya sekarang ada genomic testing untuk kita mengetahui sebenarnya gimana sih kondisi gen kita, tujuan untuk preventive dan precise medicine. Tapi sekarang udah ada yang namanya epigenetik yang dari tadi kita bahas.
Dan menurut saya ini fenomenal. Kenapa? Karena ini adalah hal yang bisa kita modifikasi. Jadi tugas kita adalah push ourselves harder untuk modifikasi hal-hal ini. Apa tadi? Dua ya, behavior sama environment. Gitu. Behavior tadi kan yang healthy lifestyle ya, dari nutrisi, aktivitas fisik, kualitas tidur, manajemen stres, kemudian menghindari yang buruk gitu ya, dan termasuk di dalamnya adalah suplementasi. Oke, suplementasi tadi fungsinya untuk nourish vital nutrients kita, dan jangan lupa ini buat badan kita sendiri loh ya, untuk manusia ya. Jadi teman-teman choose the best available ya, gitu. Kemudian berikutnya aspek environment tadi ada untuk mengeluarkan toksin, menjaga imunitas, mengontrol inflamasi dan antioksidan. Oke. Nah, epigenetik ini diharapkan bisa menjadi paradigma kesehatan baru gitu ya, untuk kita akhirnya geser ke proactive wellness gitu. Mungkin zaman dulu tuh pengertian wellness cuman kesehatan fisik aja, tapi kan sekarang enggak gitu. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri, manajemen stres aja tuh masuk ternyata bisa jadi epigenetik untuk kesehatan kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa sampai di sini, itu adalah best investment Bang. Oke ya, teman-teman yang kita nih yang bisa mendengarkan sharing hari ini, yang teredukasi tentang epigenetik dan semua hal ini, itu privilege ya, nggak, artinya belum tentu semua orang knowledgeable tentang hal ini gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang bisa berdaya untuk memodifikasi epigenetik ini, itu lebih privilege lagi gitu. Terlebih lagi teman-teman yang bisa memenuhi suplementasi terbaik yang bisa mengubah epigenetik teman-teman, itu juga privilege ya. Jadi dengan privilege-privilege yang teman-teman punya, ayo kita share ke orang lain gitu ya. Kita ajak keluarga kita, kerabat kita, teman-teman tersayang kita untuk ayo sama-sama kita shift ke yang lebih baik gitu ya. Oke deh, mungkin sekian dari saya hari ini, semoga ada yang bisa diambil sama teman-teman. Nanti mudah-mudahan ada kesempatannya lagi ya untuk kita ketemu dalam kesempatan baik lainnya. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat malam. Assalamualaikum. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.